Di last minute saya berubah arah. Saya tidak pamit meninggalkan Koko, tapi saya sudah tidak lagi bergabung dengan Koko. Koko 37%. Selamat pagi, Bang Adi. Selamat pagi, Bung Wiwin. Apa kabar? Baik. Nama Bung Andi ini terdengar di mana-mana, apalagi jelang-jelang pilkada. Bung Andi ini menurut saya nih pribadi nih, bukan siapa-siapa, tapi orang kenal semua. Nah, di hajatan pilkada ini Bang Andi kemarin mengambil sikap memilih Koko. Nah, di detik-detik akhir Bang Andi ternyata kita tidak tahu, berbalik arah kabarnya. Apakah benar? Jadi begini, saya akan menyampaikan wawancara ini sesuai dengan kapasitas saya selaku pengamat politik pilkada, khususnya sebagai tokoh masyarakat. Jadi benar apa yang Anda sampaikan kepada saya, bahwa saya awalnya itu ketua tim Koko, kolom kosong, ya. Kalau Anda tadi menyimpulkan bahwa saya pada akhir-akhir ini di last minute saya berubah arah, itu ada benarnya, tapi belum 100% kebenaran itu. Nah, makanya perlu saya sampaikan dulu secara ilustrasi, ya, Bung Wiwin, bahwa Koko ini sampai hari ini dia, saya anggap, saya kalkulasikan, insya Allah tidak meleset nanti pada tanggal 9 sore itu ada kekuatan antara 63 dengan 37%. Jadi 63% itu tetap petahana, 37% itu suara Koko. Dasar pengamatan saya, bukan saya lembaga survei, ya, bahwa Koko ini bisa menggapai 37% itu ada beberapa faktor penyebabnya. Pertama, masyarakat yang sedari awalnya menghendaki demokrasi OKU di 2020 ini berjalan sesuai dengan harapan. Ternyata oleh partai politik, jadi saya selaku pengamat politik pilkada tidak menyalahkan kepada petahana, tidak. Yang agak kurang sependapat dan saya salahkan itu partai politiknya, Bung Wiwin. Seharusnya partai politik dari awal betul-betul menelurkan kader sendiri atau sudah punya bakal kandidat yang mereka teropong bahwa ini akan kita jadikan kandidat. Tapi kenyataannya partai politik sendiri tidak melaksanakan tupoksi sebagai parpol yang menghendaki demokrasi. Itu aja. Jadi saya tidak menyalahkan petahana. Petahana menerima apa yang direkom oleh parpol. Jadi bukan petahana itu dia berambisi memborong partai, tidak. Kalaupun dia punya rencana, punya niat untuk memborong partai, kalau partainya sendiri tidak mau, kan tidak bisa, Pak Win. Nah, itu ya kesimpulannya. Jadi saya cermati, orang Koko ini terdiri dari orang-orang yang berkeinginan adanya demokrasi, ternyata tidak muncul demokrasi, itu larinya ke Koko. Kemudian ada orang-orang pengikutnya Pak Edi Yusuf, orang-orang lama, itu saja. Nah, saya berpikir begini, Bung Wiwin, ya. Memang selama ini saya gigih untuk berjuang untuk Koko. Tapi setelah saya renungi, kalaupun nanti Koko terjadi menang, kan jago, katakanlah orang saya
yang saya harapkan Pak Edi Yusuf tidak bisa juga secepat mungkin membalikkan tangan untuk mencalonkan kembali. Karena saya tahu aturan bahwa pilkada selanjutnya, pilkada serentak selanjutnya itu paling cepat di tahun 2022, Pak Wiwin. Bisa jadi malah di tahun 2024 karena draft undang-undangnya sedang dibahas di DPR RI. Apakah pilkada serentak terdekat di 2022 atau di 2024? Belum final kan? Nah, kenapa saya sekarang ini sepertinya sudah meninggalkan Koko? Saya tidak meninggalkan Koko, Pak Wiwin. Ya, saya tidak meninggalkan Koko. Tapi saya berpikirnya jernih, Pak Wiwin. Katakanlah Koko ini menang di tanggal 9 Desember. Maka Oku ini akan dipimpin PJ, bukan PJS. Karena kalau PJS itu sementara, seperti halnya Pak Jaki. Tapi kalau ke depan itu PJ, pejabat. Kewenangan yang sama. Saya berpikir jernih begini. Sudah barang tentu nanti Gubernur Sumatera Selatan akan mengusulkan beberapa nama. Saya sudah bermimpi sebelum tidur, Bung Wiwin. Yang akan muncul di usulan gubernur nanti ada 3 orang, Bung Wiwin. Satu mungkin orangnya Pak Gubernur sendiri, itu namanya Aufa Sarkomi. Dari petahana yang masih menjabat sampai tanggal 17 Februari, pasti dia ada usulan. Kemungkinan sekali Teddy Melwansyah. Itu dari Herman Deru Gubernur mengusulkan Aufa, dari petahana yang masih menjabat mungkin mengusulkan Teddy. Ada satu orang lagi sosok yang sudah layak untuk dijadikan PJ. Siapa itu? Sekda Oku Tarmizi. Nah, 3 orang ini saya kupas satu persatu. Kalau Aufa pernah jadi PJS, sekarang baru berakhir kemarin. Teddy Melwansyah ini lebih senior ini, lebih mumpuni. Dia sudah pernah menjadi PJ di Kabupaten Muara Enim terdahulu. Nah, kita tarik kepentingan politik ke depan. Kepentingan politik ke depan, kalau gubernur nanti mengusulkan 3 nama ini, Tarmizi itu tidak bisa dijadikan PJ. Persoalannya apa? Dia jelas bukan putra Oku. Pertimbangannya ya, dia jelas bukan putra Oku. Sedangkan antara Aufa dengan Teddy ini betul-betul putra Oku. Itu. Kemudian persyaratan lain. Usulan Gubernur Sumatera Selatan itu yang meng-SK-kan PJ itu restu SK dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi saya sudah punya hitung-hitung, Bung Wiwin. Bakalan PJ ini andaikan loh ya, garis bawahi, Koko menang di tanggal 17 Februari nanti, petahana habis berakhir masa jabatannya, ada kemungkinan tanggal 17 Februari itu SK turun Teddy Melwansyah PJ Oku ini. Nah, Teddy Melwansyah ini di mata saya memang orangnya sudah mumpuni. Dasar basic dia dari sekolah tinggi ilmu pemerintahan, iya kan? Dia berkutat di provinsi sudah cukup lama. Dia pernah PJ. Jadi saya karena ada kemungkinan Teddy, saya membukakan hati saya untuk mendukung pilihan saya tanggal 9 itu, hari Rabu. Saya akan sholat tahajud nanti malam. Nah, tadi Bung Andi bilang tidak meninggalkanku. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya begini ya. Saya tidak pamit meninggalkan Koko. Tapi saya sudah tidak lagi bergabung dengan Koko. Itu pahami. Saya tidak pamit meninggalkan Koko, tapi saya tidak bergabung lagi dengan Koko. Jadi posisinya di mana? Nanti malam saya sholat tahajud. Nah, ini kenapa ada pemikiran
gamang seperti itu? Gamang? Ya dalam arti, ya ini kan masih gamang. Ya. Awal-awalnya ngotor ke Koko. Ya. Last minute. Saya sudah memulai membuka hasil survei saya. Ini hasil survei saya terhadap petahana dan terhadap suara relawan Koko. Untuk Dapil 1 Batu Raja Timur, ini posisi sampai pagi ini itu masih berimbang. 50% pendukung sudah ada hatinya terkunci ke Koko dan ada yang ke bekerja. 50% masyarakat di Dapil 1 ini belum menentukan pilihan secara final. Artinya 2 hari inilah mereka akan menentukan pilihan. Ini Batu Raja Timur. Kemudian Dapil 2. Dapil 2 itu ada 6 kecamatan, Bung Wiwin. Kecamatan Lengkiti sampai hari ini itu masih 5545. Kecamatan Lengkiti. Kecamatan Lengkiti itu 55% ke bekerja, 45% ke Koko. Sampai pagi ini. Sosoboya Rayap itu sampai pagi ini itu 52% itu ke Koko, 48% ke bekerja sampai pagi ini. Semidang, Aji, Pengandonan, Muara Jaya dan Ulu Ogan milik bekerja. Itu Dapil 2. Sekarang saya beralih ke Dapil 3. Dapil 3 Kecamatan Lubuk Batang, Lubuk Raja, Batu Raja Barat. Batu Raja Barat itu milik bekerja. Tinggal lagi berapa persen milik bekerja. Ya. Kecamatan Lubuk Batang sampai hari ini milik Koko. Tapi perbandingannya sekitar 4753. 53 Koko, Kecamatan Lubuk Batang loh ya. Kemudian 47 bekerja. Kecamatan Lubuk Raja sama halnya dengan Lubuk Batang sampai hari ini Kecamatan Koko itu berkisar 51%, bekerja 49%. Peninjauan bekerja unggul. Sinar peninjauan masih 50-50. 50-50. Jadi saya simpulkan, ini menurut perhitungan saya, di tanggal 9 Desember nanti sore itu bekerja berkisar 63%, Koko 37%. Atas dasar kalkulasi itulah yang membuat Bung Andi tidak meninggalkan Koko tapi tidak pamit gitu. Ya, saya tidak meninggalkan Koko tapi saya tidak pamit dengan Koko. Saya mau kemana? Nanti malam saya mau sholat tahajud. Untuk pribadi saya. Ada yang mempengaruhi? Tidak ada. Dasar kalkulasi rasional saya. Tidak ada yang mempengaruhi. Dasar kalkulasi rasional. Rasional. Harapannya terhadap pilkada ini? Saya dari beberapa hari sebelumnya sudah menghimbau kepada masyarakat Oku, mari kita ramai-ramai datang ke TPS. Mari kita menggunakan hak demokrasi kita. Jangan kita tidak datang ke TPS. Saya menghimbau kepada masyarakat Oku, pilihan boleh bebas, hindari anarkis. Insya Allah pilkada kita selesai, damai dan sehat. Apapun juga keputusan rakyat pada tanggal 9 ini itu adalah mutlak hasil demokrasi rakyat Oku. Insya Allah sampai dengan perhitungan tidak terjadi gejolak di Oku ini. Saya jamin insya Allah tidak terjadi gejolak. Kalaupun bekerja nanti unggul, jangan terlalu euforia. Kalaupun nanti Koko unggul, jangan terlalu euforia. Kalaupun Koko kalah, jangan kita mengambil tindakan yang kurang menguntungkan. Itu saja pesan saya selaku tokoh masyarakat, pengamat pilkada Oku.
Selamat pagi. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.